Selamat malam anak-anak, bersama Pak Pendeta Victor Hamel ketemu lagi dalam satu acara yang rutin kita lakukan, Bedtime Story ya, untuk anak-anak Jemaat Dianapura, anak-anak sekolah minggu khususnya. Senang sekali bahwa setiap hari Kamis malam kita bertemu dalam acara ataupun mendengarkan cerita yang Pak Pendeta selalu sebutkan sebagai bedtime story. Nah, malam hari ini Pak Pendeta ingin mengajak kita untuk bercerita tentang Little Ants Big Plans ya, Little Ants Big Plan. Jadi semut kecil yang mempunyai rencana yang besar ya. Nah, seperti biasa, Pak Pendeta selalu mengajak kita untuk menghafal satu bagian dari firman Tuhan yang hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, membaca itu menjadi penting, termasuk membaca firman Tuhan ya, membaca Alkitab. Nah, ada satu cerita tentang Little Ants Big Plans. Jadi seekor semut kecil yang dia mempunyai rencananya yang besar ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana seekor semut, semut kecil yang ternyata dia suka membaca. Dia sampai kacamatanya, dia pakai kacamata kalau anak-anak lihat di gambar itu ya, di gambarnya. Sampai teman-temannya ketawa, kamu ini kerjanya tukang membaca saja. Ngapain membaca? Ayo kerja, ikut angkat-angkat makanan untuk Ibu Ratu. Tapi dia bilang, ya aku hari ini ingin membaca supaya aku diisi juga pikiranku, pengetahuanku. Teman-temannya semua mengetawain dia ya. Nah dia hobinya memang semut kecil ini adalah membaca. Jadi ketika teman-temannya yang lain sedang mengangkat remah-remah makanan mungkin dia ingin membaca buku. Itu sebabnya kadang-kadang dia dimarahi juga oleh orang tuanya karena nggak ikut mengangkat remah-remah makanan untuk persiapan mereka di musim dingin, tetapi dia membaca. Nah, akhirnya itu seperti yang Pak Pendeta tadi bilang, orang tuanya marah itu ya, sama bapaknya marah, ibunya marah, ibu semut dan bapak semut marah. Ayo kamu berhenti untuk membaca, jangan hanya membaca aja. Tapi sekarang kamu harus bekerja. Lihat, sekarang sudah mulai memasuki musim dingin. Kita harus mencari makanan. Nah, itu dia mencari pada saat mau memasuki musim dingin, sulit sekali makanan, sulit sekali mencari remah-remah makanan yang ada. Wah, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia teringat satu bacaan yang dia baca di dalam satu buku bahwa di sebuah toko itu ada banyak makanan. Di sebuah toko yang dia baca-baca dari bukunya, dia pernah baca bahwa di toko itu ada banyak makanan. Kenapa kita tidak ke sana saja? Mengapa kita harus cari makanan di tempat yang lain? Karena ini Ratu Semut juga mengatakan bahwa kita memerlukan makanan yang banyak. Kita memerlukan makanan di musim dingin supaya kita tidak kelaparan. Nah, akhirnya dia teringat bahwa ada satu toko yang menjual makanan banyak dan sering sekali bersisa banyak. Nah, oleh sebab itu dia mengajak teman-temannya ke sana. Ayo kita ke sana. Kita pergi ke toko itu, kita cari makanan, remah-remah makanan di sana pasti banyak. Karena dia ingat, dia tahu apa yang dia baca, dia ingat dari apa yang dia pernah baca di dalam buku. Nah, akhirnya mereka pergi berbaris ke sana, pergi ke toko itu. Ternyata benar di toko itu banyak sekali makanan yang tersisa. Akhirnya pelan-pelan mereka ambil dan kemudian mereka saling bergotong royong, saling mendukung satu dengan yang lain. Wah, membawa makanannya. Wah, ada burger mungkin, ada hot dog, ada makanan apa, gak tahu lah, pokoknya semua makanan banyak di sana ya. Mereka senang sekali. Akhirnya
cukup banyak makanan yang mereka simpan di musim dingin. Nah, anak-anak dikasih dalam Tuhan, akhirnya Ibu Ratu jadi senang sekali. Ratu Semutnya senang sekali bahwa wah, ternyata kamu anak yang pintar ya. Kamu tahu di mana tempat-tempat makanan, remah-remah makanan itu ada. Bukan hanya di tanah, bukan hanya di mana, tapi di satu tempat yang memang kamu tahu. Dari mana kamu tahu? Semut kecil ini bilang, aku tahu dari ketika aku membaca. Ketika aku membaca buku, buku memberikan pengetahuan padaku. Oh begitu ya. Akhirnya orang tuanya juga akhirnya senang. Anak-anak lihat bahwa orang tuanya juga memberi dia selamat. Wah, kamu anak yang pintar. Karena kamu senang sering membaca ya. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, membaca begitu penting. Membaca begitu sangat penting dalam kehidupan kita. Anak-anak kecil punya rencana besar, punya imajinasi yang banyak. Itu salah satunya disebabkan karena kita rajin membaca buku. Terutama yang kita baca adalah buku kita, yaitu buku Alkitab. Supaya dari situ kita banyak belajar tentang banyak hal. Di situ ada bagaimana akan diajarkan mendidik, kita diajarkan untuk hormat dan takut pada orang tua. Di situ diajarkan tentang sopan santun, diajarkan tentang kasih, diajarkan tentang mengasihi sesama teman-teman. Melalui firman Tuhan, buku kita yang sangat mulia itu. Dan tentunya buku-buku yang lainnya yang sangat bagus untuk dibaca. Anak-anak, jangan lupa untuk membaca buku. Karena buku itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Termasuk firman Tuhan yang kita miliki juga. Nah, anak-anak, tidur malam ini kita mengingat bahwa kita diharapkan menjadi anak-anak yang rajin juga membaca buku ya. Jangan hanya main game aja, jangan hanya main-main gadget aja, jangan hanya main handphone ya, main handphone saja, pakai iPad, buka YouTube dan sebagainya. Tapi hari ini Pak Pendeta mengajak anak-anak untuk membaca satu buku ya. Nanti satu waktu Pak Pendeta akan tanya sama guru sekolah minggunya, Ibu guru, nanti Pak Pendeta kasih tugas. Tugasnya adalah bagaimana anak-anak membaca satu buku ya. Ayo, sekarang Pak Pendeta kasih tugas anak-anak membaca satu buku dan nanti menceritakan. Anak-anak boleh videokan itu di rumah, apa isi bukunya, nanti kirim sama Pak Pendeta. Yang terbaik akan Pak Pendeta berikan hadiah ya. Nah, tugasnya adalah bangun besok pagi, cari satu buku yang bagus, baca dan kemudian ceritakan kepada Pak Pendeta. Minta Papa dan Mama shoot itu melalui video, kirimkan ke Pak Pendeta atau kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Nanti Pak Pendeta akan berikan hadiah yang terbaik, mempresentasikan atau menceritakan kembali buku yang sudah dibaca. Ingat ya, baca satu buku dan kemudian ceritakan ulang buku itu tentang apa. Dan itu pasti akan memberikan pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati kita, jadi semut kecil yang rajin membaca, tapi punya perencanaan yang besar. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua ya. Kita akan istirahat dan kita akan tidur. Tapi sebelum tidur malam, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh diajar bisa membaca buku atau melihat gambar-gambar bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Melihat gambar-gambar, melihat buku-buku gambar yang diberikan kepada kami, itu semua akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami. Tugas yang kami akan lakukan adalah membaca buku atau melihat satu buku dan menceritakannya nanti. Terima kasih Bapa, kami akan tidur, bangun besok pagi dalam satu keyakinan Tuhan baik bagi kami. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat istirahat, selamat tidur malam, dan jangan lupa baca satu buku,
Ceritakan kembali apa buku itu, atau yang belum bisa membaca tidak apa-apa, lihat gambar-gambar yang ada di buku itu, ceritakan kembali. Nanti Pak Pendeta akan berikan hadiah yang terbaik dari presentasi ataupun dari video yang diberikan kepada Pak Pendeta ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat pada malam hari ini.